Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Persel. Kula Cak Udat. Kula Cengki Bersama Gus Miftah dan kita bertiga Dalam acara jalan Gus Miftah jalan-jalan. Kira acara kuliner jalan-jalan ini loh. Samane Pak, samane ngomong. Jalan dakwah Gus Miftah. Jalan-jalan. Gus Miftah traveling iki. Siapa jalan dakwah? Uang kan men to. Asem jalan dakwah. Biasa ini cowok petang uang. Tambah biji bentar anak. Ya, hei. Serius Mas. Ini lho Mas. Apa mau nek pelicine iki kabeh iki iso diatur. Matane. Cepet. Pelicine cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Saya kok bersama iki lho. kirang tempat pelicine, Mbak. Kok kurang lancar to, Mas. Pelicinmu Ini kurang. di paro. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Persel Saya Cak Udat Saya Cengki bersama Abah Miftah. dengan acara Jalan Dakwah Gus Miftah. hanya di BTV. Tolong jangan saksikan. Aduh. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Tolong jangan ketinggalan. Keliru. Kalau jangan saksikan. Ya keliru Bang. Jangan ketinggalan ya. Keliru Bang. Kita kandani Dosa. acara Jalan Dakwah Gus Miftah BTV itu ratingnya paling tinggi dibandingkan acara-acara yang lainnya. Oh, kandani. Apa pernah dibandingkan guyon modar? Wah, iki. Guyon maton. Maton lho, Pak. Maton iso modal. Oh, tak pikir guyon modar kayak. Canes, guyon maton iki GM. Oh, Gus Miftah GM. Podo Grand Mansion ya WM. Iya, kuwi hotel. Enek karaoke ini nih. Padha karo golek mongso ya. Iya. Ngaji. Ngaji. Ngomongin nuturi lurah. Nah, aku main kowe mau arep nyanyi tak bayar toh. Nggih. Wis saiki aku ngaji dibayar dhisik. Oh, alah ki mau dititipne tok Lah ya. bayar kok piye iki ya? Mosok iki, Pak. Loh, kan aku mau kowe nyanyi aku bayar. Nggih. Saya kamu ngaji ku yang bayar kok balik iki orang ngajar. Oh, alah ki mau titip tok ta. Kapok. Ngono kuwi. Kamera lho. Ning kamera. Lah iya, ora isin. Gus Miftah. Asih. Lah yo. Ngono kuwi nek sing rasane piye? Sani, kalau duit kalau dibaleni nef. Yuk. Kaya wong wedok-wedok mentitil kaya ngono. Ora kaya wong wedok, kaya bojone Bu Lurah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lani. Balik teng masalah ibadah kok. Lah, kita itu ibadah Bapak Ibu mesti ana godone. Mas pasti ada halangannya, pasti ada rintangannya. Makanya nggak ada orang itu beribadah baik-baik saja. Contoh begini, ahli maksiat pengen kembali ke jalan Allah. Itu biasanya banyak diuji. Tadinya ahli maksiat rezekinya lancar. Begitu taubat malah rezekinya mandek. Gimana Pak Badan? Pernah merasakan seperti itu? Ketika kita pengen kembali kepada jalan kebaikan, justru banyak ujian. Biasanya ngoten niku. Kalau hidup itu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti jenengan masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Masalah kumurumane tenanan. Onde-onde sing enak wijene. Wijene ganjil. Pak Lurah tahu nggak? Berapa jumlah wijen dalam setiap onde-onde? 7.017. Alah matamu sok tahu. Ngerti wis. Sosok cepet lho Mas. Anjane. Ora, sing bener iki jumlah wijennya padha karo jenggote Pak Lurah. Lara percaya aku tak ngitung wijene, kowe ngitung jenggote ayo muter ae. Ya larang ngilernya ra apa-apa. Saya punya banyak sekian masalah teman-teman artis yang tadinya bergelimang dengan dosa rezekinya lancar, tapi justru ketika mau bertobat rezekinya kok malah mandek dan seret. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa semua orang itu punya ujian masing-masing. Kayak kita di sini di panggung, ono Pak Lurah, wah, HP mu jajan kayak aku ki ngopo, ndak kleru loh. Saya aku pengen ngerti. Nah, ning HP-mu iki bojomu mau jenengi sapa? Ayo delok ayo. Iki penting iki. Dicek, Mbah. Salahe sapa mbok kene kono. Yo. Coba jenenge sapa? Mancing-mancing Lah, nih. iya. Ben kapok. Kapok salahe. Jan lurah jenggot Gitu, ngono Pak. kuwi. Sik, ditulisi Ibu M3. Aku khawatir berarti ada Ibu M1, M2. Bulurah bojomu, bulurah celutak. Masa bojo kok M3? Lah iya. Kan berarti ada M1, ada M2. Konangan ra kowe. Oh, M3. M3 po mama niku M niku. Ibu gitu. Gitu. Wonge. Loh, kok fotonya beda foto Lah iya. balik? Lho kok iso lungguh ning ngarep mik? Ini loh. Lah iya. Bawang iki mesra titik niki lho. Aku Lah. wani buka-bukaan. Aku buka-bukaan. Ayo buka-bukaan. Wani. Aku tak seles. Oh sing iki. Iron. Oh. Sama-sama. Lah aku beda iki, waca cil. Jenenge sapa ning kene?
ibu negara. Oh. Ibu negara. Jenenge bojoku. Apa? Umi. Aku rasa setuju. Rasa setuju. Kok mboten setuju napa, Pak? Sing bener wong Jawa ki ya ibu. Ibu. Maka anak punya susu namanya ASI. Ya. Air susu ibu. Lah nyeluk bojone emak asem. Air susu emak. Mak. Lah nyeluk bojone bunda asbun. Asbun. Air susu bunda. Lah umi, air susu umi. Mosok asu. Ya. Ah, bojomu asu. Oh tak bacok ndasmu. Pasti air susu umi. Tak ganti ibu lah. Ben gak dadi asu. Tekmu apa, Dak? Gayane cangkeme pelawak nyeluk bojone assalamualaikum umi. Garwo. Ya ra pantes, ra pantes. Wis apa? Wis apa kowe? Kula garwa. Endi? Lah iki lah. Kene ora percaya. Ora percaya aku, ora percaya. Tak ora percaya aku. Apa mundi? Tekmu tak dol. Lah. Apa delok kene. Kok iso garwa apa? Dengenane. Duduk kuwi ya sing telepon ndek iki. Ndi sapa jenenge? Oh iya, Pak. Apa garwae kepanjangane apa? Sigaranya ya ora. Ora, garwa kira sigaran nyawa. begal. Ora, siji sigar siji dawa. Iki masa bojoku, Dek? Bojoku sing ngrongos kuwi lagi. Biar ngomong ngrongos ya. Ora. Apa? Niki mobilnya rong dibayar jarene. Ha iki sapa iki? Enggak modern. Beda nek tekku tak jenengi My Love My Wife. Ye. Dek, tak delok profile sik. Wah, ayo, Pak. My love, my wife. Oh. Aku tak Inggris-Inggrisnya oleh. Jeneng bojo Sumarmi my love. My wife kira bojoku, Cel. No. Ngemis wifi. Nah, maka kemudian ada mekanisme. Ada mekanisme ketika seseorang itu bersalah. Karena diuji oleh Allah, kemudian dia bersalah, ada mekanisme taubat. Maka ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Apa pemahaman agama kita dengan agama lain, Bu? Kalau agama kita itu tidak mengenal dosa warisan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung beban dosa orang lain. Jadi umpama sing gawe dosa iki percil, niku yo anake ra kena dosa. Soalnya urusannya kiambak. Lah maka sahabat. Lah kalau agama lain ada yang meyakini bahwa dosa itu bisa dosa warisan. Contoh, manusia itu kemudian hari ini menderita di dunia karena perbuatan Nabi Adam. Itu pemahaman agama lain. Tapi kalau agama kita mboten. Allah kemudian menguji Adam, Adam sempat gagal. Ketika nopo teng surga. Lah gagale Adam itu karena apa, Pak Lurah? Karena istri. Makanya saya bilang, kesuksesan seorang lurah itu berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Bu Lurah? Oh, setuju. Bu Lurah ya setuju. Setuju. Los. Los, rapi meneh karepmu. Berarti lah wong wedok wis ngomong sak karepmu kuwi berarti sayangnya diragukan. Nah. Ngopo Bu Lurah ngomong sak karepmu? Mergo Bu Lurah seneng karo Hengki. Mosok aku. Ya wis to. Iso geger. Loh, lah seneng karo Hengki apa apa Pak Lurah? Lagi lanang wong wedok ora jelas saiki kok. Sama karo roh Aman. Ada mekanisme. Maka Ibu, sing kula suwun ngeten nggih. Kan kita ngomong soal narkoba nggih. Mundi wong BNN, mundi wong BNN. Lah niku, lha niku nggih. Halo En. Kita mau nunut apa mbayari saya iki jadi. Urun ra Cil? BNN. Aman. Oh, aman itu ya. Berarti kok amplopku tulisannya BNN ngono, Cil? Nggih. BNN plus lurah. Plus lurah. Plus percil. Walah plus apa aku dirampok kok percil. Niku Pak Lurah, wingi pas pandemi lho, kan belas lah ngejok. Nyapo lho. Ya Allah Pak Lurah, bendino nelpon kula. Isuk kula nembe Subhan drabing ning ngarep pondok. Gara-gara aku ngomong ngene, Cil, kalau ini pandemi kamu gak punya job, kamu gak punya uang, silahkan datang ke pondok. Moro. Begitu moro kula ngomong, "Napa, Mbah? Ayo nangis bareng." Aku yo ngono kok. Aku. Akhirnya tergulung wong lurah niku. Ora ana sing ngejob kok. Ora ana sing ngejop ya, Cil. Nggih, Pak wonten. Saniki ngeten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu mbahnya Kiai Ma'ruf. Orang dulu itu Bapak Ibu kalau meninggal dunia itu yang mendapatkan kemuliaan tidak hanya namanya tapi juga kampungnya. Kenapa dikatakan Al-Bantani? Karena orang Banten. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani karena orang Bangkalan. Syekh Mahfud Antarmasi karena orang Termas. Syekh Soleh Darat As-Samarongi karena orang Semarang. Kayak Miftah besok kalau mati, Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani, orang Kalasan. Oh, yang keren besok Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole.
Wong Solo le, wong Solo. Solo. Asal le. Lah di somo apa dia jenenge, Cil? Munggalan. Munggalan. Pak Lurah jenenge sapa mau? Lah niki Karangsono niki Baluran iki. Tugas Di sana jenenge Karangsono. Mbah, yai tugas Al Karangsonoi. Soale wong Karangsono. Percil Al Munggalani. Al Munggalani. Lah kuntet Al Aswi. Al Banceni. Iki Al Banceni. Hengki Al Banceni. Nah, ketika orang itu bermaksiat, maksiat itu ternyata dibedakan dua hal. Berapa, Bu? Dua. Adanya maksiat itu bisa dikategorikan karena dua hal. Apa dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani? Kullu maksiyah an syahwatin fa innahu yurjahu fronah. Setiap maksiat yang muncul karena syahwat ada harapan untuk diampuni. Tapi sebaliknya wa kullu maksiyat an kibrin fa innahu la yurja hufronah. Tetapi setiap maksiat yang timbul karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Jadi maksiat kan loro nih. Ono maksiat karena syahwat, ono maksiat karena sombong. Contohnya bener. Alon-alon, Cuk, aku ki poso ya lemes e. Rungono dhisik. Ben pengen roh aku. Bener ya? Engko awakmu lek pas maksiat kae deloken, kowe maksiat mergo syahwat apa maksiat mergo sombong? Maksiat itu dibedakan dua, Bu. Siji maksiat yang disebabkan karena syahwat, loro maksiat yang disebabkan karena kesombongan. Dua hal ini perlakuannya berbeda. Orang yang maksiat karena syahwat masih ada harapan untuk diampuni, tapi orang bermaksiat karena kesombongan tidak akan pernah diampuni. Contoh, ono bocah mabuk. Kowe ngapa mabuk, Le? Aku pengen mabuk, Mbah. Kuwi mabuknya mergo syahwat. Karena menuruti keinginan. Makanya kemudian jihad yang paling berat itu adalah asyadul jihadul hawa. Jihad yang paling abot itu melawan hawa nafsu. Pertanyaannya sederhana, Li. Kenapa setiap kalimat nafsu ngarepe hawa? Nah, jangan ngoten. Lah iya ngapa? Kenapa setiap kalimat nafsu mbok ngarepe hawa? Iya hawa nafsu. Karena yang bisa membuat nafsu itu rata-rata hawa. Oh iya. Pun rondo cedak mayu. Ayo, jajal kowe sing gawe nafsu awakmu rondo apa duduk? Rondo. Wah, apa nelak? Kaum hawa. Hawa, nggih. Bedane wong lanang karo wong wedok ki siji. Saged iki. Perempuan itu kalau menangis yang ditutup mulut. Laki-laki kalau menangis yang ditutup mata. Kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya? Karena laki-laki sadar diri. Dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Maka wong lanang iki kurang ajar. Pengajian delok wong ayu, dia akan teriak, "Wow." Pulang lihat istrinya, "Weh." Pak Lurah. Bujune Lah delok pur layu, "Wow." Delok bojone, "Weh." Pripun? Pak Bagas ya gue Bagas. Pak Bagas ini salat yang saya. Amin. Maka kita doakan Pak Bagas masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat asar. Amin. Setelah sholat asar 2.500. 2.500. Oh iya dongake sih muga-muga umure sampe 2.500 sih. Amin. Kaya ngopo rupamu gas. Tulung sungi ulo ya lu sungi. Ya, Pak Bagus umurnya berapa? 47. Saya 42. Tapi santai saja Pak Lurah. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Jadi walaupun Pak Lurah lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Lurah, bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu. Gak mesti. Ya kan mesti ya. Gak mesti. Wah, aku ki bojo saya tadi cerita, "Bah, apa puasa hari ini?" Kenapa kalau tidak enak badan puasa, Bun? Sudahlah, Bah, batalin aja puasanya. Masa mau ngaji mau puasa? Saya jawab, "An-nasu yamutuna ala ma'asu." Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau biasanya puasa, matinya bisa pas puasa. Kalau biasanya ngaji, matinya bisa pas ngaji. Kalau kebiasaannya maksiat, matinya pas maksiat. Kalau hari ini malaikat Israel datang, saya pas ngaji, saya pas puasa, kan saya seneng. Diumumkan di masjid Kanigoro, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Telah meninggal dunia dengan tenang Lurah Bagas. Saya kena ya, Pak. Orang datang kalau karaoke karena syahwatnya. Ini mergo pengen nih. Aku pengen karaoke yo. Aku pengen mangku murel yo. Itu syahwat. Niki. Nah, niku nyuwun sewu al ing kenop undang-undang apa al insanu mahal khata wan nisyan. Menungso itu tempatnya dosa dan lupa. Maka kemudian ada mekanismenya apa?
kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang punya salah itu tobat. Maka kemudian ada mekanisme tobat. Tobat ini nyuwun sewu lebih gampang diterima oleh Allah ketika orang itu bermaksiat karena syahwat. Pertanyaannya, apa ada Gus orang maksiat gara-gara kesombongan? Banyak. Contoh, mabuk kira haram. Enak kok haram. Itu berarti syahwat apa sombong? Sombong nih. Sombong. Dia mengharamkan mohon maaf. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kalau ada orang berani menghalalkan sesuatu yang haram, berarti dia tidak bermaksiat karena syahwat, tapi karena kesombongan. Mabuk iso halal. Caranya piye? Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arep mabuk, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu mabuk, alhamdulillah. Kuwi wong sombong Pak Lurah. Oh, enten. Saya punya banyak kasus pemabuk. Karena kok kiai ini wong alim mabuk. Nyuwun sewu. Dia melakukan kemaksiatan dengan penuh kesombongan. Wong sakani goro ora ono wong sing gaweane mendem sing luwih hebat tinimbang aku. Sombong napa mboten? Sombong. Wong sakmene sing gaweane mangku purul mong aku percil. Nyapu aku. Ku sombong nek ra kena le. Nggih, mboten. Ra kena ngono kuwi. Mboten. Kecuali Pak Lurah mau aja. Nggih. Terus ngecaki malah Mbak Lurah ora. Dadi ono sing bayari lho Cik. Nah, samanya begini perlakuannya Pak. Ada perbuatan dosa yang bisa menyebabkan mengandung kriminalitas sehingga berdampak hukum. Ada perbuatan dosa yang tidak berdampak kriminalitas atau tidak berdampak hukum. Jadi kriminal itu bisa berdampak hukum, bisa berdampak tidak. Perbuatan dosa itu bisa berdampak kriminalitas kemudian kena pasal Pak Polisi. Ada yang tidak. Contoh, mabuk itu dosa apa? Dosa. Tapi mabuk itu tidak berdampak hukum. Orang-orang wong di penjara gara-gara mabuk. Kalau dia di penjara bukan karena mabuknya, tapi karena eksesnya. Umpamanya bar mabuk dia nyolong. Maka dia di penjara karena nyolongnya, bukan karena mabuknya. Tapi ada kalanya perbuatan dosa itu mengandung unsur kriminal. Contoh, narkoba. Narkoba itu dosa dan mengandung kriminal. Berarti apa? Orang pakai narkoba itu siji dosa, dua dia bisa dihukum. BNN ngono. Lah ini BNN mboten paham ngoten enggak boleh. Kan ngoten. Lah, contoh meneh. Mau kan lah. Contoh, Sebuti. mangku purel. Kuwi dosa apa ora? Dosa. Tapi berdampak hukum? Tidak. Kecuali dia mangku purel orang bayar dilaporkan ke polisi. Nah, kalau dia mangku purel dia bayar itu dosa tapi tidak berdampak kepada hukum positif. Dia nggak boleh dipenjara. Kecuali kemudian dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada purel, maka dilapor ke polisi dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi bukan karena mangku purelnya. Paham apa ora? Contoh, nonton porno, itu dosa apa ora? Dosa. Tapi berdampak hukum apa enggak? Enggak. Jadi rono wong di penjara gara-gara nonton porno, walaupun porno itu perbuatan dosa. Pertanyaannya sekarang, dosa kuwi apa? Iso menjawab tak $100 meneh. Ya, ya tak nyantai. Poso. Dosa iki sing dosa itu apa? Nggih, dosa niku berarti yang tidak boleh diperjalankan, dilakukan, masih dilakukan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan bersama Gus Miftah. Jalan dakwah. Perbuatan yang tidak menyenangkan lan dilarang kali Gusti Allah. Iya definisinya. Lagi. Lah definisi ini loh contohnya. Apa itu ondol-ondol? Ondol-ondol itu adalah singkong yang diparut, dicampur dengan kelapa, tengahnya dikasih gula, kemudian digoreng, template bathukmu umpamane ngono. Itu definisi. Dosa itu apa? Apa? Iki ben rodok cerdas iki. Dosa itu apa? Ya dosa itu tadi loh, Pak. Yang dilarang tetap dilakoni itu namanya dosa. Yang dilarang tetap dilakoni. Yang dilarang tapi tetap dilakoni itu dosa. Iya. Enggak. Nek menurutku kalau melaksanakan perintah meninggalkan larangan itu namanya takwa. Definisi takwa. Takwa itu imtisalu awamirillah wajibin abu nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tapi kalau Pak beda, takwa istri tua. Iya. Saya Pak. Ya Allah. Saya. Mes aku. Ayo ada butuh anu iki. Aku gak iso dodo lho Mas. Ya sedek apa? Dosa iki anu kok ngaling kok.
Apa kuwi? Dosa muka iki. Dudu kuwi. Oh goblok kok Hengki malah dosa muka iki lho. Dudu kuwi. Dosa. Bu, lak cara wayang no Hengki kados sinten niku? Sengkuni. Wis sekuni. Sapa ngomong aku sing kuni? Mbak sing dibapan kae, Sengkuni kae. Oh, nyek. Ngene kok sing kuni. Sapa sing bener? Aku ya Sri Kandi balik. Lanang Sri Kandi lho bocil. Kalau Pak Lurah kados sinten iki? Bagong. Alah, Bagong kok piye? Maksudnya Kaya ngene Bagong. Iki Ngene iki jeneng. Ngawur, iki Bagong iki. Boleh dawa. Bola Dewa. Boleh dawa bola. Lak kuntet kaya sama kuntet. Kuntet tok Petro ndek kaya Petro iki lho. Sampeyan ku enek-enek. Kuntet kaya cara-cara ana kaya ngapa kowe. yo ngene iki gagah iki. Sing bener ki, sing bener ki malah. Sinten? Hanoman. Werkudara kuntet iki. Oh, Werkudara. Perkudu ndek. Lah iki Werkudiri. Anak-anak. Lah Gus Miftah kados sinten, Bu? Oh, Janaka. Endi sing muni Janaka? Ah, itu Janaka mau to. Endi? Oh, sinten, Bu? Tuh, Janaka. Niku sinten? Halah, merasa poli. Lah percaya kados sinten? Arjuna. Apa matamu iki katarak kandhane? Arjuna. Tanggoku. Arjuna. Tanggoku. Arjuna. Ah, sing bener iki kok buta cakil. Asem. Mesti dudu wong monggalan iki mesti. Musuh iki ketoke. Loh, satu-satunya tokoh wayang yang tidak pernah nyusu ibunya adalah Buta Cakil. Lho nggih nyusu to, Pak? Ora. Jenenge cilik malah cilik ning ndi? Ora, Lah, kok dolan saged, Pak? cangkeme Buta Cakil kaya ngapa kae? Ngene. Ngene, nyusu entek susune mbokne ngarang wae kowe. Lah bojomu ki kok nyusu. Nyusu to ora nyusu. Lah kok ganteng mbokmu? Gantek. Nah, ngomong dosa niki wong. Nggih. Kanjeng Nabi ditakleti, "Ya Rasulullah, ma huwal ismu?" Bukan ismun nganggo tak. Kalau ismun nganggo sin niku artinya jeneng, la ismun nganggo tak niku artinya dosa. Ismun. Iya, Le? Ismun. Wah, iso ngomong sak we. Jajal kuntet. Ismun. Nah, iso. If Lah. Repot musuh sengkuni. Jawab omongan. Ada lah nganggo sin kuwi ismun. Mon nganggo Ismun. kuwi sin Hah? syak lah kalau ngene. Tak. Ismun. Anu gulana tang tak betote ismun. Kedawan ilat kowe iki tak kentek kowe. Ismun, ma huwal ismu? Ya Rasulullah, ya Kanjeng Nabi, ma huwal ismu? Dosa itu apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, al ismu maha kafi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Jadi nggak ada orang berbuat dosa hatinya nyaman itu betul enten, Pak. Mesti rumongso atine ora kepenak. Betul Pak Lurah? Bener. Betul loh gaweane itu. So, Aku nggak ngerti masalah. orang itu kalau berbuat dosa pasti hatinya tidak nyaman. Ayo contoh. Eh, Orang pertama kali nakal, pertama kali nganggo narkoba. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Betul nyaman ya? Dan dia khawatir dilihat sama BNK, dilihat khawatir sama Pak Polisi. Polisi. Makanya biasanya orang berbuat dosa itu sembunyi. Maka nopo wong maling niku jenenge wong sing jikuk barange wong liya niku jenenge maling. Soalnya manusia dibalik aling, lah terang-terangan jenenge rampok. Begal, garong. Nah, di begal. Tuh, ana begal ngene. Enten niku. So jenenge. Nggih. Jenenge Sifa, jenenge begal. Oh iya. Oh tanggane Mbak Lurah, celukane begal. Lah iki Lurah Bagas celukane Sukarlan. Ngerti apa Sukarlan? Sukarlan apa? Asu melekar ninggalan. Bu, sesuatu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman itu dosa. Contoh, ibu-ibu bentak suaminya. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Berarti dosa apa mboten? Ambil uang suaminya tanpa izin. Atine nyaman apa mboten? Dek, Kalau nyaman berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. lah kok sok kene nyuni gak jane. Makanya berbuat dosa itu jangan dibiasakan. Karena kalau dibiasakan hatinya menjadi nyaman. Karena kenapa? Karena kebiasaan jipo. Ora kena yu. Dosa. Ora kena. Bunda Cil, Nggih. mbok uang di lemari dilaci sebanyak apapun, tas kula dikek isine sepenuh apapun.
nggak akan pernah ambil kecuali ngomong sama saya, bah pareng apa mboten. Sampai hari ini istri saya belas nggak pernah minta uang. Kenapa? Karena belum minta, sudah saya kasih. Sugih kok. Lah kuwi contoh-contohan wong lanang-lanang iki berarti colong iki bendina. Lah ngopo wong wedok iki nyolong duwite sing lanang? Mergo sing lanang ora tau menehi sing wedok. Rungono bapak-bapak iki. Piye amre bojomu ben seneng kek ana dhuwit bendina. Maka nyuwun sewu, kenapa istri di sinetron itu kok sabar-sabar? Sebabnya? Karena dibayar. Kowe pengen bojomu sabar? Nggih. Dibayar. Kowe bayar malah nyeluk susu. Iya ya. Jual bojoku ya iki. Ah sing ngomong Arjuna kae lho, Jil. Oh iya iya, oh gampang-gampang. Kuwi tanggoku iki. Neng ngono bundai padha karo bojoku. Masa Aku dompet lo tak meja ora tau njupuk. lah sebabe Ora ada isine kok. Iki isine sik anu lho Mas. Ngenteni kami abai kok. ora ana isine men juga kondi. Kula niku tenan, Bu. Istri saya itu kan cancer ya. Jenengan tahu istri saya itu kena penyakit cancer. Divonis sama dokter 2,5 tahun meninggal dunia. Ini dokternya minta gebuk cangkeme waktu itu. Saya capek-capek Pak pulang dari Palembang baru mendarat. Saya ditemui sama dokter. Gus, mohon maaf. Setelah nanti istrinya Gus minta kemoterapi, Herceptin, macam-macam, kayaknya prediksinya hanya mampu bertahan hidup 2,5 tahun. Coba, laki-laki istrinya divonis 2,5 tahun meninggal dunia. Wih kira-kira ngamuk apa mboten? Kalau seandainya saya bukan orang terkenal, tak krek gede pokoknya. Waktu itu. Ya aku lho aku. Ya contoh aku dokter. Contoh, aku dokter. Dikekrek ngono lho. Nah, ora kena. Kena diduduk. Nah. Akhirnya Pak, saya putuskan waktu itu saya tidak mau berobat di Indonesia. Di mana berobatnya? Di Malaysia. Istri saya itu setiap berangkat ke Malaysia, kan saya nggak bisa nemenin bukan saya ngaji kemana-mana, yang nemenin santri. Nggak berani kok nembung duit. Bah, besok mau berobat minta uangnya. Enggak. Saya akhirnya bilang sama istri saya, Bun, kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat, jalan-jalan saja, belanja, shopping. Akhirnya istri tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Kan suami yang baik. Baik. Pak Lurah ini kalau jalan di mall sama istrinya, tangannya sing itu digenggam, digandeng rapat-rapat. Saya pikir karena sayang, ternyata enggak, supaya enggak belok kemana-mana. Nah, semua hal yang ketika kita lakukan hati kita tidak nyaman itu perbuatan dosa. Contoh, ibu-ibu meninggalkan sholat subuh, tangi-tangi jam 10, arep sholat wis isin. Ayo. Wih, akhirnya bingung iki duha apa subuh? Duha kok nganggo kunut. Ayo Pak Lurah subuhnya jam 8. Usul ini tambahi usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kita meninggalkan sholat hatinya nyaman apa tidak? Tidak, itu berarti perbuatan dosa. Dan khawatir kalau dilihat sama orang. Pak Lurah umpamanya kalau percil selingkuh. Kira-kira hatinya nyaman apa mboten? Enggak, dan pasti khawatir dilihat sama orang. Aku dicerita nih. Saya dulu kan tinggal di masjid, Pak. Saya orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Lah, malam Jumat orang Muhammadiyah itu kan nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan. Neng masjid ngelangut. Di masjid saya 2 orang. Senior saya namanya Mas Hartono. Iki NU banget bocah seragit. Gus, kamu di masjid saja. Lah Mas Hartono mau kemana? Saya mau tahlilan. Yes. Sampai jam 8:30 betah aku, 5 kilo dari masjid ada bioskop film-film zaman biyen. Ya, Sarah Azhari, Eva Arnas, sama Pak Lurah, Sopo kae? Kiki Fatmala, kan film-film rotok-rotok piye ngoten niku lah. Lah sing tua-tua ngerti niki mesti. Kalau Pak Kapolsek Pak dan Ramil ngerti iki. Lho Hengki sing mburi hafal kalau ya Allah. Ketoke tamu reguler kae. Karena di masjid boring ngelangut, saya punya uang 500. Tiket bioskop waktu itu hanya 500 rupiah. Saya nonton filmnya Kiki Fatmala yang bioskop. Delik-delik le, cah masjid kan ra pantes. Ora iku tak tutupi nganggo topi delik-delik nonton bioskop film serodok ra enak nih. Begitu mlebu ning jero bioskop lungguh. Delala jejer kula Mas Hartono sing pamit tahlilan. Iya apa iki? Akhirnya mrene. Begitu ning jero bioskop langsung adep-adepan. Loh, kowe iki kepiye to? Takon nunggu masjid malah nonton film. Lah sampean pamit tahlilan malah nonton film. Onangan atine ora ayam khawatir didelok karo uwong niku jenenge perbuatan dosa.
Nggak ada orang itu berdosa kayak pakai narkoba terang-terangan, nggak ada. Mesti delik-delik. Ayo contoh, Pak BNK tak takon, modusnya menyelundupkan narkoba di Blitar bagaimana Pak? Delik-delik, orang mungkin terang-terangan dijual online narkoba jenis sabu-sabu senilai 2 juta rupiah orang. Bagaimana orang jualan narkoba gini? Janjian neng taman, narkobanya deliknya neng ngisor pot. Gue sing teko tuku bar transfer jiko barangnya neng kono. Kenapa? Karena khawatir didelok karo Pak polisi. Nggih. Oh paham, aku kayak ini lonte kok mancing-mancing wae lo cah iki. Loh, maksiat itu Pak nyuwun sewu. Orang itu kalau pakai narkoba atau mabuk, kuwi biasane mlayune ning lokalisasi. Salkem. Lah ning Blitar biyen ning Poluan. Tanggul. Oh, ana lurah Tanggul. Mungkin lurah mantan Dermo. Ora. Niku nyuwun sewu. Maksiat itu komplit. Orang itu kalau sudah mabuk, niku ya seringane medok. Apa meneh lak narkoba? Karena ada beberapa jenis narkoba niku sing kaitane karo wong wedok. Maka di mana-mana kok ada orang digerebek di hotel pas nganggo narkoba biasanya dikancane karo wong wedok. Loh, mila ana wong kaya kula sing blusukan ning lokalisasi ning kafe iki ya penting supaya iso ngomong ngoten iki. Lah kiai-kiai teng pondok niku ngerti dalile tapi ora ngerti buktine, ora ngerti kasunyatane ngono lho, Cil. Wis aku nyanyi wis. Sing apik, selamat meneh. Iya. Sebelah kono. Sama nyawa tuh, Pak. Lu kono. Anu ku niku lho, Ora HP ku. kono lho. Aduh, Bego. Ayo dia kayak melakukan kesalahan terus dihukum. Iya. Pak, HP ku lho niku kono. Ku lungguh kono. Ku ilang HP ku. Ora, ora. Aku tidak hilang aku. Ora, lu. Ada berita. Halah apa? Enak berita. Berita apa? Bocah turu iso ya. Karena pengajian malah naik turu ning kono. Aduh. Aduh. Kena angin lho Pak, gini Pak. Ya ora apa-apa. Kena angin. Sing istiqomah lungguh ning kono tak tungake muga-muga dosane ilang. Amin, amin. Ilang dosane sak duwite kok kene. Sabar, sabar. Sabar Pak. Yo hidup-hidup latihan ning neraka Iya. aja. Sukses itu butuh proses loh. Iya. Orang sukses itu memahami proses. Apa gue jendron? Apa ya? Ini anak mangan boe lho. Ngemi, ngemi. Mie mas mie kok mangan bohong. Ngemi mangan boe. Mana mbok piye to? Ngemi lho mangan boe. Terus gue mangan boe. Oke dah yo mentel ngono kok. Ya kae to. Nggih. Anu lho. Sisa kayak gemring-gemring. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita saksikan siswa dihukum karena perbuatan salah dan dosanya dijemur. Kayak sisa kayak anget-anget Wes piye ya. gue pengajian mari ya, pengajian bar awake dhewe dadi gere. Ayo dia kayak santri dihukum loh. Lah iya. Mari delok biskop malu. Kalau gue lagi kipat malam, awakmu malah Ditaksir ya, ditaksir tak ada santri. Taksir ini kurang dikit. Sekarang sebaliknya. Kalau dosa itu satu perbuatan yang kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan khawatir dilihat sama orang. Pertanyaannya, gue ngopo pindah-pindah gitu loh. Mboten pindah. Ini kan ngaten. Kancane kok korbane terus awakmu tutupan. Ora. Panas siji panas kabeh. Wong telu. Panas-panasan. Lawannya dosa itu apa, Li? Napa? Lawannya Jujur. Bukan. Pahala. Ra. Lawannya dosa itu apa? Ibadah. Ya salah. Ismun itu lawan katanya birrun. Maka artinya perbuatan baik. Oh. Maka kenapa ada istilah birrul waliden? Berbuat baik kepada orang tua. Sekarang pertanyaannya, kalau dosa itu satu perbuatan yang kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan khawatir dilihat oleh orang, birrun, kebaikan itu apa? Oh. Kamu dosa orang ngerti kebaikan saya apa definisinya? Nggih, kebaikan itu perbuatan yang mboten was-was, Pak. Los. Los. Nggih, kowe berarti lah mangkupur los kowe Mboten niku lho. Mboten niku lho. Los panggih sinten mawon. Nah, rujukannya kembali kepada hadis yang tadi disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Al birru huwa husnul khuluqi. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh kuntet. Wong ki kudu rukun dunya ngono lho. Aja ngoten lho, Pak. Artine opo? Lah iku lho, Terjemah apa? Kowe terjemahan ndi? iku apa? Al birru huwa husnul khuluqi. Artinya apa? Hengki. Iso ora lah iso ngalih. Sing rasa mundur. Apuk lambemu tenan kalau Mas aku. Bunda, di sana. Kaget. Apa? Berbuat baiklah kepada siapapun. Wes, ngawur. Ngawur. Maju, maju. Salah enggak? Ngalih. Mundur.
cengok-cengok. Mesti lo ngentut lo nyapun. Wis ngaji suwi karo Abah melone tahun-tahunan sadurunge Covid wis melok Abah. Seneng. Ora aji apa lho sing ning kono mesti awake dhewe. Iya. Jak ngaji ngalor ngidul ngono ora ngerti. Iso Mas. Balurah kita iso kita balurah. Kok malah mbok lempar rono. Balurah sing pinter. Nah, albirru huwa husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau perbuatan dosa atine ora ayem, lak wong tumindak apik mesti atine Ayem. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bir. Bu, tanggung jawab wong lanang niku diarani qawam. Qawam itu tidak hanya imam tapi bertanggung jawab lahir dan batin. Mila napa wong lanang diarani imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum. Ketika berbicara bir atau kebaikan, imam sing apik kuwi sing